Allah wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kajian kita pada kali ini adalah kajian tentang zakat fitrah. Lazimnya yang kita ketahui ketika Ramadan datang dengan kita, di samping ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita, pada saat itu ma'asyiral muslimin melekat kewajiban lain kepada kita, yaitu kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah sebagaimana dijelaskan dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, disyariatkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah, beriringan dengan disyariatnya ibadah puasa. Zakat fitrah ini fungsinya adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, orang-orang yang berpuasa, kemudian untuk membantu kaum fakir dan miskin. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam bab zakat, dalam kitab hadis Sunan Abu Daud. Parada Rasulullah SAW zakat al-fitri tukhratan lis-sha'imin minal lagwi war-rafas wa tu'matan lil masakin. Diwajibkan kepada kita zakat fitrah tukhratan lis-sha'imin, untuk mensucikan jiwa-jiwa orang-orang yang berpuasa, minal lagwi war-rafas, dari perbuatan yang sia-sia dan dari perkataan kotor. Kemudian juga tu'matan lil masakin, untuk mengenyangkan perut kaum orang-orang miskin. Jika ditelaah hadis ini, sesungguhnya kewajiban membayar zakat ini adalah untuk membersihkan jiwa kita atas kesalahan dan kekhilafan kita dan perbuatan sia-sia, dari menjaga, termasuk juga menjaga dari membersihkan lisan kita dari perkataan kotor kita. Karena manusia ini sangat jarang yang bisa menjaga lisannya. Kemudian juga untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Jadi zakat fitrah ini pada satu sisi hakikatnya adalah kewajiban kita untuk membantu orang lain yang kesusahan yang ada di sekitar kita. Jiran-jiran kita, tetangga-tetangga kita, apalagi yang miskin, yang fakir itu berasal dari keluarga kita. Karena hampir banyak dalam ayat diperintahkan untuk membantu berimpak bersedekah itu senantiasa berhubungan dengan kalimat zul qurba atau zawil qurba, karib kerabat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan yang berikutnya bagi kita adalah, kapan kita harus mengeluarkan zakat fitrah ini? Nah, ini sering juga dipertanyakan, apakah memang harus sebelum hari raya Idul Fitri, di penghujung, atau bolehkah dari awal kita harus membayar zakat fitrah ini? Dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, bolehnya membayar zakat fitrah ini mulai dari Ramadan datang sampai sebelum salat Aid dilaksanakan. Namun wajibnya adalah di penghujung Ramadan, malam Syawal sampai salat Aid dilaksanakan. Dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali, membayar zakat fitrah ini wajibnya adalah di penghujung Ramadan, malam hari terbenamnya matahari di penghujung Ramadan, malam 1 Syawal sampai salat Aid dilaksanakan. Tetapi boleh membayar zakat 2 hari sebelum Ramadan itu berakhir. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, membayar zakat itu dalam mazhab Hanafi dan Maliki itu rentan waktunya panjang. Cuma waktunya yang afdal adalah di penghujung Ramadan. Rentan waktunya panjang itu adalah dari awal Ramadan sampai sholat Aid dilaksanakan. Dalam mazhab Maliki dan Hambali,
Waktu yang abdal adalah penghujung Ramadan sampai sholat dilaksanakan, tetapi 2 hari sebelum Ramadan berakhir kita juga sudah boleh menunaikan ibadah zakat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kondisi hari ini, ketika wabah corona itu melanda negeri kita, maka kita memakai ijtihad bahwasanya boleh untuk menunaikan ibadah zakat itu, zakat fitrah dari awal Ramadan sampai penghujung Ramadan itu adalah lebih baik. Karena pada hari ini banyak orang-orang yang kesusahan, yang tidak ada penghasilan, mereka yang diberhentikan dari pekerjaan mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya bagi kita adalah berapa kita harus membayar zakat fitrah itu? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di awal Ramadan, kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Merangin, Baznas Kabupaten Merangin, dan ormas Islam yang ada di Kabupaten Merangin telah mengeluarkan edaran bersama besaran tentang pembayaran zakat fitrah di Kabupaten Merangin. Ada 2 poin yang dicantumkan di sana. Yang pertama, bahwasanya membayar zakat fitrah dengan makanan pokok atau beras itu seberat 2,5 kg. Ini berdasarkan standar Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Yang kedua, membayar dengan uang, konversi dengan uang dengan 3 nilai. Yang pertama, dengan standar nilai beras yang bagus, yaitu dengan jumlah uang 53.200, kemudian beras yang sedang 43.700, dan beras yang rendah 38.000. Kenapa bisa terjadi seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Tentu menjadi pertanyaan bagi khalayak ramai. Kok ada 2 standarnya? Yang satu 2,5 kg, yang satu uangnya itu dikali 3,8 kg, dapatlah hasilnya 53.000 lebih, 43.000 yang sedang, dan 38.000 yang rendah. Nah, ini harus kita lihat dengan apa kita harus membayar. Dalam mazhab Hanafi, membayar zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok, tapi boleh dikonversikan dengan uang. Dalam mazhab Maliki, makruh mengkonversinya dengan uang. Lebih diutamakan dengan membayar dengan uang. Tapi dalam mazhab Hambali dan Syafi'i, wajib membayar zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Nah, ini yang jadi standar sehingga lahirlah keputusan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mazhab Hanafi, karena di Merangin di Indonesia ini mayoritas adalah bermazhab Syafi'i, harus dengan makanan pokok. Makanan pokok kita adalah beras, maka tentunya kita harus membayar zakat fitrah itu dengan makanan pokok kita beras. Satu-satunya mazhab yang boleh dikonversi dengan uang adalah mazhab Hanafi. Kenapa ukuran yang berbeda? Dalam standar ukuran kajian fikihnya, dalam satu sok dalam mazhab Syafi'i itu ketika dikonversikan dengan kilogram itu adalah 2,55 kg. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, satu saknya zakat itu, karena Nabi mengatakan membayar zakat fitrah itu dengan satu sak. Satu sak dalam mazhab Hanafi itu sebagaimana dinukilkan dalam Al-Fiqhu Islam wa Adillatuhu, seberat 130 dirham. Jika dikonversikan dengan kilogram itu sekitar 3,8 kg. Nah, 3,8 kg inilah dikali dengan harga beras yang kita makan, maka keluarlah hasilnya beras yang bagus 53.200, beras yang sedang 43.700, dan beras yang rendah 38.000. Karena ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kajian fikih itu ketika kita ingin membayar dengan uang, kalau seandainya kita bermazhab Syafi'i, harus ada intikal, perpindahan pemakaian mazhab kita. Nah, silakan pilih membayar pakai uang maupun membayar pakai beras langsung. Silakan, ini adalah pilihan bagi kita semua, tidak terikat dengan kita semua. Yang paling penting adalah kita harus membayar zakat fitrah kita dan tanggungan-tanggungan kita, siapapun yang jadi tanggungan kita dan kita tunai. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Waktu membayarnya tadi sudah kita jelaskan, mulai dari sekarang, waktunya adalah di penghujung Ramadan. Tetapi dengan kondisi hari ini tentu adalah membayar saat ini adalah juga diutamakan, karena bisa membantu, eee tetangga-tetangga kita, keluarga-keluarga kita yang tidak memiliki penghasilan saat ini karena mewabahnya virus corona ini. Mereka adalah berhak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana cara kita membayarnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Apakah bisa membayar langsung atau harus pakai amil? Kita bisa membayar langsung dan boleh juga menggunakan amil. Bagaimana kelaziman di daerah kita? Kalau misalnya di daerah kita terbiasa yang menggunakan amil, mari kita tunaikan membayar zakat itu dengan amil. Tetapi seandainya ada di sekitar kita keluarga, tetangga kita yang sangat membutuhkan pada saat itu ketika mereka tidak berpunya, tentunya menunaikan langsung zakat fitrah kita itu adalah juga lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah kajian kita tentang zakat fitrah. Mari kita tunaikan zakat fitrah kita ini sebagai wujud kepedulian kita, pemenuhan terhadap kewajiban kita terhadap Allah dan yang diperintahkan kepada kita untuk membantu orang lain. Jadi dalam bentuk zakat ini membantu orang itu adalah sebuah kewajiban bagi kita, karena dia adalah tu'matul lil masakin, untuk mengenyangkan perut-perut kaum fakir dan miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bayarlah zakat fitrah kita itu di mana kita bertinggal ya. Jangan kita bawa zakat fitrah kita itu di tempat bukan yang kita tempat bertinggal. Karena mereka lah yang merasakan pergaulan dengan kita. Mereka lah yang merasakan bagaimana banyak membantu kita dalam pergaulan kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga zakat fitrah yang kita tunaikan pada tahun ini mampu meringankan beban-beban orang-orang yang tidak berpunya, minal masakin wal fuqara. Tidak semua orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah fakir. Itu adalah yang paling utama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian miskin, kemudian mu'allafatu biqulubihim, para mu'allaf untuk melembutkan hati mereka. Wal amilin, kalau kita beramil ada hak amil di dalamnya. Fisabilillah, minas sabil, wa fir riqab, dan orang yang berhutang segala macam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Semoga bermakna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.